Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknologi untuk Internet of the Things. Dengan anggota, pertama, Kori Fauzi Atika dengan NIM 202210176. Kedua, Ragil Sulasih dengan NIM 202210193. Dan yang ketiga, Sylvia Zalianti dengan NIM 202210197. Kemudian akan dibacakan oleh Mbak Kori. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yang biasa disebut dengan 3V. Yang pertama adalah volume. Ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar, dapat dicoba dengan melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua, velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Yang ketiga, variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain dari 3V, masih ada 2 lainnya, yaitu 1 value. Value merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Yang kedua, veracity. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Ciri-ciri database. Yang pertama, jumlahnya sangat besar. Biasanya total data dalam ukuran terabytes ke atas. Yang kedua, pertumbuhan data sangat cepat, sehingga dapat bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu relatif singkat. Yang ketiga, bentuk atau format datanya beraneka ragam. Format di sini bisa berupa data dalam tabel-tabel relational database seperti MySQL, file teks biasa, file Excel, atau bentuk apapun. Batasan Big Data. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan atau organisasi hanya menggunakan data tanpa melibatkan manusia. Padahal untuk bisa menggunakan data tersebut dengan baik dan benar, perlu campur tangan manusia untuk mempelajarinya. Big data adalah informasi yang terkumpul dalam jumlah besar meskipun sudah ada tools yang bisa membantu untuk menyimpan data-data. Volume data tersebut meningkat setiap tahunnya. Masih banyak organisasi yang kesulitan menampung data-datanya. Yang terakhir, tidak hanya untuk ditampung, data ini juga perlu diolah. Untuk mengolah data agar data yang
dimiliki sudah bersih atau sesuai dengan kebutuhan klien dan organisasi membutuhkan banyak kerjaan. Data scientist menghabiskan 50% sampai 80% waktu untuk menganalisa dan mempersiapkan data agar bisa digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ragil. Selanjutnya, implementasi Big Data. Di era digital yang dipenuhi teknologi modern ini, volume data berkembang dengan sangat pesat dan data-data yang ada juga hadir dari berbagai sumber, mulai dari log files, data sensor, sosial media, file audio dan video, atau bahkan data dan informasi dari perusahaan besar. Rangkaian dan kumpulan data itulah yang kini akrab disebut dengan istilah Big Data. Dan pengelolaan big data yang tepat akan mampu menghasilkan analisis valid atau sebuah fenomena dan permasalahan, baik itu untuk perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama, fraud detection dan prevention. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Seperti misalnya kejahatan finansial, pelanggaran protokol dan database internet, crime penipuan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang kerap menimpa perusahaan atau organisasi. Atas permasalahan inilah, Big Data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dalam jaringan internet. Dengan himpunan big data yang valid, perusahaan mampu menyimpan riwayat data dengan lebih aman ke dalam satu sistem cloud dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Yang kedua, customer priority. Teknologi modern saat ini harus bisa dimaksimalkan oleh perusahaan atau para pelaku usaha untuk memudahkan konsumen dengan hadirnya sistem big data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real time. Hal ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen ini akan memberikan output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, recommendation engines. Big data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyper-personalization dengan recommendation engines tools untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan silang demi menghasilkan efisiensi kerja dan profit yang berlipat. Yang keempat, social media movement. Sekarang ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui gaya hidup konsumen dan target pasar. Perusahaan harus bisa berinteraksi dengan para konsumen lewat berbagai hal, seperti sosial media misalnya. Dalam proses interaksi ini, Big Data akan berperan dalam merekam setiap jejak digital konsumen atau calon konsumen. Sehingga pemilik perusahaan mengetahui siapakah orang yang berminat dengan perusahaan yang dimiliki dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk meningkatkan minat tersebut menjadi action sehingga jumlah pelanggan pun meningkat. Dan yang kelima, startup media. Big data adalah salah satu hal paling penting yang harus dikuasai oleh perusahaan startup, baik yang sudah besar dan memiliki banyak investor ataupun mereka yang masih berkembang. Implementasi big data akan merekam aktivitas mesin pencarian internet untuk kemudian pemilik perusahaan dapat mengetahui aktivitas apa yang sedang ramai dibicarakan. Dengan mengetahui hal-hal yang sedang trending saat ini, maka pemilik perusahaan juga bisa meningkatkan kedekatan dengan konsumen. Seperti misalnya membuat konten yang relevan dengan kejadian terkini atau menghadirkan produk yang sesuai dengan hasil analisis tren pasar melalui big data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cynthia. Bidang sumber daya manusia. Berdasarkan proses kerja big data pada umumnya yaitu collect, store, transform, dan analisis, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan. Di antaranya, 1. Data collection
data yang akan diproses dalam sistem big data biasanya diambil dari website atau API, application program interface, pada umumnya dengan menggunakan teknik crawling. Kompetensi SDM yang diperlukan antara lain data APIs, SQL, dan data modeling. 2. Data warehouse. Data yang telah diambil dari berbagai macam sumber akan disimpan dalam server yang sudah disiapkan untuk sistem big data sesuai dengan namanya. Big data membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang sangat besar karena masuknya data yang sangat besar dan beragam ke dalam server setiap harinya. Salah satu alasan inilah disebut data warehouse karena proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dari server akan sangat berbeda dengan database biasa. Kompetensi yang dibutuhkan di antaranya relational database, MySQL, MS SQL Server, Oracle, DB2, dan lain sebagainya. Dan NoSQL atau HBase, SAP HANA, HDFS, Cassandra, MongoDB, CouchDB, Vertica, Greenplum, Pentaho, Teradata, dan lain sebagainya. 3. Data transformation. Salah satu sifat dari big data selain ukuran data yang sangat besar, juga jenis data yang sangat beragam. Agar data-data tersebut dapat dianalisis dengan baik, maka terkadang data-data tersebut perlu diubah ke dalam format lain sehingga memungkinkan untuk dianalisis. Kompetensi yang dibutuhkan termasuk ETL tools, informatika, DataStack, SSIS, Redpoint, dan lain sebagainya. Dan scripting, Linux atau Unix commands, Python, Ruby, Perl, dan lain sebagainya. 4. Data analisis. Tahapan terakhir yaitu menganalisis data yang sudah diambil dan dikumpulkan sebelumnya, mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga menjadi hasil statistik jika diperlukan. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya ialah data mining atau machine learning, Mahout, neural network, dan lain sebagainya. Statistical analysis software, R, SPSS, SAS, WK, MATLAB, dan lain sebagainya. Dan programming skill, Java, Scala, Ruby, C++, dan sebagainya. Penggunaan big data yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik sehingga hasilnya menjadi lebih terstruktur. Peran big data sangat penting karena dengan menggunakan analitik dari big data sehingga bisa mentransformasikan data eksternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian menerjemahkan informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan membantu kinerja. Bidang pemasaran. Bidang pemasaran. 1. Meningkatkan sistem operasional bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang Anda rintis, tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya kebutuhan data yang terus meningkat. Big data dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis Anda. 2. Customer Relationship Management atau CRM. Anda perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales. Dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu Anda dalam memonitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, dan lain sebagainya. 3. Mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile terus meningkat, sehingga perlu adanya optimasi dari sisi software dan hardware. Selain itu, penyimpanan data juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan big data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan akurat. Pentingnya big data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari
sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan baik kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.